Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Norliani. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan Batch 3 2025 dari Al-Fatihah Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang. NIM saya 250109113137. Kali ini saya mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya akan laksanakan tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 5 dengan materi kisah keteladanan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada mata pelajaran SKI. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran setiap hari di sekolahan kita ini. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dulu kita akan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali duduk. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian. Ibu ingin bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Raisa kemana? Jahya? Ya, ada? Nah, yang satunya tadi siapa? Oh iya. Rehan kenapa? Sakit juga, iya. Semoga teman-teman kita yang sakit cepat sembuh. Ya Ibu, absen dulu lah. Ahmad Badali. Ahmad Rahman Rahim. Alia Jahla. Hufatun Najha. Muhammad Husairi. Naim Jada. Najla Najiatul Jahwa. Nikmatul apa? Naisahila. Raisa Nur Amelia. Said Muhammad Paki Asgab. Sapia. Jahyatun Nisa. Seperti
pembiasaan kita setiap hari di sekolah kita ini, kita selalu membaca surah-surah pendek. Kemarin kita membaca surah apa? Surah Wadduha. Selanjutnya setelah surat Wadduha itu surah apa? Iya, surah Al-Insyirah. Nah, jadi hari ini kita akan membaca surah Al-Insyirah. Ya, coba kita akan membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. Bismillah. Lam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi wa rafa'na laka dzikrak inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق Allahul Azim. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih ingatkah kalian siapa sahabat Nabi yang memimpin sholat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafatnya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalian lihat ini di layar monitor, ini ada gambar apa? Orang yang sedang apa lagi? Bendera Muslim. Iya. Ada bendera Muslim. Tapi bukan ini tentang pembahasan kita pada hari ini lah. Ya, pembahasan kita. Sini lihat. Ada apa tulisannya? Abu Bakar. Iya. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapa yang tahu siapa Abu Bakar itu? Sahabatnya Rasulullah. Ya, sahabatnya Rasulullah. Nah, sekarang kita akan mempelajari kisah teladan Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dulu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kalian bisa kembali menceritakan tentang kisah teladan dari Abu Bakar Siddiq. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua itu kalian dapat mengidentifikasi dan menteladani, mencontoh sifat-sifat mulia Abu Bakar Siddiq dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, kelompok, atau diskusi yang akan kita lakukan. Anak-anak, silakan kalian lihat di layar. Ini adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah tahun 573. Lihat,
573 M. Apa itu M? Iya, Masehi. Ayah beliau bernama Abi Khufafah bin Amir. Ibunya bernama Ummul Khais Salma bin Syahah. Ini adalah orang tua daripada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilahirkan dari suku Quraisy Bani Taim. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sejak kecil atau sejak muda. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan orang dewasa yang sering disebut dengan as-sabiqunal awalun. Nah, yaitu adalah Abu Bakar. Beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kalian bisa melihat, apakah jelas? Iya, jelas lah. Iya. Nah, di sini silsilah daripada Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan silsilah Rasulullah. Di sini kalian bisa lihat? Bisa? Nah, jadi bertemunya Abu Bakar bertemu dengan silsilah Rasulullah itu dari kakak beliau, yaitu Murrah bin Ka'ab. Inilah Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar bin Khufafah bin Amir bin Amar bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab. Sedangkan dari Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay dan bin Kilab. Nah, mengapa diberi julukan As-Siddiq? Siapa yang tahu? Karena selalu membenarkan semua perkataan dan perbuatan. Iya. Perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk saat peristiwa Isra Mi'raj, ia langsung percaya tanpa ragu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian, lalu kalian mendustakanku, sedangkan Abu Bakar yang membenarkanku. Nah, di sini Ibu ingin meminta kepada anak Ibu dia untuk membacakan tentang kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah orang yang sangat jujur, dermawan dan setia. Karena sifat-sifat itulah Abu Bakar sangat dicintai oleh Rasulullah dan menjadi teladan bagi seluruh umat muslim. 1. Abu Bakar yang jujur. Suatu hari Rasulullah menceritakan kepada orang-orang bahwa beliau telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hanya dalam satu malam. Peristiwa ini disebut Isra Mi'raj. Banyak orang tidak percaya. Mereka mengejek Rasulullah dan mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi Abu Bakar dengan tegas berkata, kalau Rasulullah yang mengatakannya, maka aku percaya yang membenarkannya. Dan Rasulullah memberi pendapat kepadanya, itu artinya orang yang sangat jujur dan selalu mengatakan kebenaran. 2. Abu Bakar yang dermawan. Abu Bakar juga terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia selalu menggunakan hartanya membantu orang miskin dan memberikan perjuangan Islam. Suatu ketika Rasulullah mengajak para
Rasulullah. Abu Bakar yang setia. Abu Bakar adalah sahabat yang setia kepada Rasulullah. Ketika Nabi memerintahkan untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar langsung menemani beliau. Di tengah perjalanan, mereka bersembunyi di gua Sur karena dikejar oleh musuh. Abu Bakar memutuskan lubang-lubang di dalam gua agar tidak ada hewan yang keluar. Tetapi satu lubang masih terbuka dan seekor ular muncul di dalamnya. Abu Bakar agar Rasulullah tidak terbangun. Namun air matanya jatuh di badan Nabi dan beliau pun terbangun. Rasulullah menenangkan Abu Bakar dan mendoakannya agar sembuh. Kesetiaan dan cinta Abu Bakar membuat hati Rasulullah sangat terharu. Iya, terima kasih kepada dia. Nah, setelah ini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sifat yang paling menonjol dari Abu Bakar? Ya, siapa? Iya, kejujuran dan keyakinan yang teguh. Nah, beliau mendapat gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan setiap perkataan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan ketika orang lain meragukannya, contoh yang terkenal adalah waktu menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, selain kejujuran, sifat-sifat yang menonjol dari Abu Bakar As-Siddiq yang kalian ketahui apa saja? Ya. Ya, benar sekali Najhai, dermawan. Jawabanmu mirip dengan sikap Abu Bakar yang selalu membantu orang lain dalam kesusahan. Siapa lagi? Ya. Kesetia kawanan. Iya, Sahila, kesetia kawanan. Kamu benar sekali, menolong teman itu sangatlah penting. Abu Bakar selalu setia mendampingi Rasulullah, bahkan menemani beliau berhijrah meskipun penuh dengan rintangan. Ini siapa lagi yang? Oh ya, Badali. Iya, keberanian dan ketegasan. Abu Bakar sangat berani. Beliau pernah berdiri di depan kaum Quraisy membela Rasulullah SAW meski dipukul hingga terluka. Ya, siapa lagi yang jawab? Iya, fakir rendah hati dan penuh kasih sayang. Walaupun Abu Bakar sudah menjadi khalifah, beliau tetap sederhana dan rendah hati. Nah, di sini Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Ini Ibu ingin buat pilihan dulu. Apakah kalian mau melaksanakan tugas ini secara individu atau berkelompok? Berkelompok, iya. Jadi kita sepakati pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Yang mana diskusi ini kalian Ibu ingin bagi 3 kelompok. Setiap kelompok itu akan mendiskusikan tentang kejujuran, kedermawanan, dan kesetia kawanan. Nah, kelompok 1 Ibu akan membagi nama-namanya. Said Muhammad Paki Asgab, Jahyatun Nisa, Najla, Najiatul Jahwa, dan Naimatul Wafa. Itu membahas tentang kejujuran, naklah. Sedangkan kelompok 2, Naim Jaidah, Ahmad Badali, Raisa Nur Amelia Sapia. Itu tentang kesetiaan. Kelompok 3, Nur Sahila, Rahman Rahim, Alia Jahya,
dan Hufatun Najha. Itu tentang sifat dermawan. Ibu ingin membagikan LKPD-nya kepada kalian untuk berdiskusi. Nah ini. Diskusikan tentang apa? Tulis dulu namanya, nama kelompoknya. Ini. Ya, silahkan kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Ada buka bahasannya, ya. Tulis namanya, nama-nama kalian. Namanya. Kalau ada yang tidak paham, silakan kalian menanyakan. Ya. Kalian berdiskusi. Pulpennya. Ya, jangan lupa namanya, nama kelompok. Tulis dulu. Ya. Kalau sudah selesai diskusinya, Ibu ingin meminta kepada kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Yang pertama, Ibu mintakan kepada kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang sifat kejujuran. 1. Membenarkan peristiwa Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang Quraisy mengejek dan mendustakan. Saat Rasulullah SAW juga ke Madinah, Abu Bakar menemani beliau dengan penuh ketulusan. Dalam perjalanan berbahaya, ia tidak pernah menyembunyikan rasa takutnya, bahkan berkata jujur kepada Rasulullah bahwa ia khawatir pada musuh akan menemukan mereka. Ketika Rasulullah SAW meminta harta untuk berjual Islam, Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dikenal sebagai pedagang yang dipercaya. Ia tidak pernah menipu timbangan atau menyembunyikan cacat barang. Karena itu ia digelari Al-Amin oleh masyarakat Quraisy. Kita bisa menyadari bahwa kejujuran Abu Bakar bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam iman, perkataan, tindakan, dan amanah kehidupan sehari-hari. Sampai di sini saja hasil diskusi kita pada hari ini. Dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk Said Muhammad Fakih. Dan sekarang kelompok 2. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah dalam hijrah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Bakar menjadi satu-satunya sahabat yang dipilih untuk menemani beliau. Dan bersampainya di Ghazwah, Abu Bakar rela menutup dengan kain dan kakinya agar tidak ada binatang masuk yang bisa mengganggu Rasulullah. Bahkan ketika orang menggigit kakinya, ia tetap diam menahan sakit agar Rasulullah tetap bisa beristirahat. Dua, membela Rasulullah saat sakit baik. Bahwa hari Rasulullah sakit dan dihina oleh orang Quraisy di sekitar Ka'bah. Tiga, mendukung Rasulullah dalam dengan harta dan jiwa. Abu Bakar selalu setia menjadi pendukung karena ia menggunakan hartanya untuk mendukung dakwah, membiayai perjuangan dan membantu para sahabat lain. Kesetiaannya bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan pengorbanan nyata. Menemani Rasulullah dalam suka dan duka. Dalam setiap perjuangan Abu Bakar selalu ada di sisi Rasulullah, ikut berperang, menjalankan wahyu hingga menjadi sahabat terdekat yang dipercaya dalam urusan penting. Nah, kesedihan setelah awalnya Rasulullah. Saat Rasulullah wafat, banyak sahabat yang berkumpul umat bahkan tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Abu Bakar menjadi sedih. Abu Bakar dengan setia menenangkan sahabat-sahabatnya lalu mengingatkan mereka dengan Allah bahwa Rasulullah hanyalah manusia. Itu saja hasil diskusi kelompok dua hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Semangat sekali kelompok 2 dan kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 3. Harus semangat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi tentang sifat dermawan. Kisah Abu Bakar As-Siddiq yang menunjukkan sifat dermawan. 1. Membebaskan budak yang disiksa. Abu Bakar terkenal sangat dermawan dalam membebaskan budak yang disiksa karena beriman. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Bilal disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf karena tak dan Abu Bakar lalu menebus Bilal dengan hartanya hingga Bilal menjadi orang yang merdeka. 2. Menyimpangkan seluruh hartanya. Ada perang hukum. Rasulullah SAW meminta sahabat untuk menyimpangkan harta di jalan Allah. Umar bin Khattab membawa hartanya, sedangkan Abu Bakar membawa seluruh hartanya. 3. Menanamkan harta untuk dakwah di awal Islam. Sejak awal masuk Islam, Abu Bakar menggunakan hartanya untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Ia membantu biaya perjalanan, makan, tentang mendukung pemikiran kaum muslimin yang masih. 4. Mendukung Rasulullah saat hijrah. Ketika menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar menggunakan hartanya untuk membiayai perjalanan, untuk membawakan berbekalan benak, bahkan membayar orang yang dipercayai untuk menentukan jalan yang aman. 5. Membantu kami bisnis secara diam-diam. Sebagai khalifah, Abu Bakar selalu nyaman di malam hari untuk mengantarkan makanan kepada janda, anak yatim, dan anak miskin. Beliau tidak ingin tahu bahwa khalifah sesungguhnya adalah orang yang membantu. Sampai di sini saja diskusi pada hari ini dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kerja kelompok hasilnya sangat bagus. Ibu sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak telah berdiskusi. Jadi di sini kesimpulan kita dalam diskusi
adalah Abu Bakar As-Siddiq merupakan teladan yang mulia dalam kejujuran dan kesetiaan. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan setia. Dia selalu membenarkan dan mempercayai setiap ajaran Rasulullah tanpa ragu, sehingga diberi gelar As-Siddiq yang berarti orang yang sangat jujur dan membenarkan kebenaran. Selain itu, kesetiaannya tampak dalam perjuangannya mendampingi Nabi Muhammad SAW di saat suka maupun duka. Nah, termasuk ketika hijrah ke Madinah dalam setiap perjuangan menegakkan Islam. Nah, sikap jujur dan setia Abu Bakar menjadi contoh nyata bagi umat Islam untuk selalu berpegang pada kebenaran dan kesetiaan dalam membela agama Islam. Sini ada kisah teladan kesetiaan dari Abu Bakar, yaitu Abu Bakar menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Ia melindungi Nabi di Gua Sur dan menenangkan beliau di saat dikejar musuh. Nah, nilai keteladanan yang bisa kita ambil itu kesetiaan dan berani mendampingi sahabat dalam suka maupun duka. Ibu ingin menanyakan kepada kalian pertanyaan tentang hubungan dengan sifat dermawan, kesetiaan, berani, dan rendah hati. Anak-anak, menurut kalian bagaimana cara kita bisa membantu teman yang sedang kesulitan? Ya, siapa yang dapat menjawab? Ya. Iya, dengan meminjamkan barang yang dibutuhkan. Ya, betul sekali. Itu sama seperti sifat dermawan Abu Bakar. Beliau rela menyumbangkan harta bendanya untuk perjuangan Islam, bahkan pernah memberikan seluruh hartanya ketika Rasulullah meminta sumbangan. Jadi, meminjamkan barang kepada teman adalah contoh kecil dari sifat dermawan dari Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, untuk hari ini, ya, untuk materi ini sudah selesai. Mudah-mudahan yang akan datang atau minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.